Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget muncul di dunia komputer dan mikrokontroler, tapi kadang masih bikin bingung, yaitu arsitektur von Neumann dan Harvard, serta perbedaan antara CST dan RISC. Tenang aja, kita bahas pakai bahasa yang ringan, santai, dan gampang dicerna, biar kamu yang baru belajar pun langsung paham konsep dasarnya. Yuk kita mulai. Pertama, kita bahas dulu arsitektur von Neumann. Jadi, arsitektur ini bisa dibilang sebagai desain komputer klasik yang udah dipakai sejak awal munculnya komputer modern. Ciri khasnya adalah data dan instruksi program disimpan di memori yang sama, dan CPU mengaksesnya lewat satu jalur bus yang sama. Bayangin kayak satu jalan yang dipakai untuk dua arah sekaligus. Mobil yang bawa data dan mobil yang bawa instruksi program harus gantian lewat. Nah, karena harus gantian, kadang muncul kemacetan. Inilah yang disebut von Neumann bottleneck, alias hambatan karena satu jalur dipakai untuk dua hal sekaligus. Tapi jangan salah, arsitektur ini tetap populer karena sederhana, murah, dan mudah diimplementasikan. Makanya banyak komputer umum, PC, atau laptop zaman dulu yang masih pakai desain ini. Sekarang kita beralih ke arsitektur Harvard. Nah, kalau tadi von Neumann itu satu jalur untuk semua, Harvard justru memisahkan jalur antara memori data dan memori instruksi. Artinya, CPU bisa mengambil instruksi dan data secara bersamaan. Bayangin aja kayak punya dua jalan tol. Satu khusus buat mobil yang bawa data, satu lagi buat mobil yang bawa instruksi. Hasilnya, lalu lintas jadi lancar, proses jadi lebih cepat. Makanya arsitektur ini banyak dipakai di mikrokontroler seperti Arduino, APR, atau PIC, karena mereka butuh kecepatan tinggi dan respon cepat. Tapi tentu semua ada harga yang harus dibayar. Desain Harvard ini lebih rumit dan mahal, serta kurang fleksibel karena data dan instruksi nggak bisa saling bertukar secara langsung. Sekarang kita bahas kebalikannya, yaitu RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Kalau CISC itu kompleks, RISC justru dibuat sederhana dan efisien. Instruksinya sedikit, tapi tiap instruksi bisa dieksekusi sangat cepat, biasanya hanya dalam satu siklus clock. Karena itu, RISC cocok banget buat sistem yang butuh efisiensi tinggi, seperti smartphone, smartwatch, dan embedded system. Contoh prosesor RISC adalah ARM, yang sekarang jadi otak di hampir semua ponsel modern. Kelebihannya jelas, lebih cepat, efisien, dan hemat daya. Tapi kekurangannya, karena instruksinya sederhana, kadang dibutuhkan lebih banyak baris kode untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Nah, kalau kita bandingkan secara singkat, von Neumann itu satu jalur untuk data dan instruksi, sedangkan Harvard punya dua jalur terpisah. CISC punya instruksi kompleks, tapi eksekusinya lebih lambat. Sementara RISC punya instruksi sederhana, tapi super cepat. Kalau disimpulkan, semuanya punya tujuan dan kelebihan masing-masing. Von Neumann dan CISC cenderung dipakai di komputer umum dan desktop, sementara Harvard dan RISC banyak digunakan di mikrokontroler dan perangkat mobile yang butuh efisiensi daya dan kecepatan tinggi. Jadi, nggak ada yang benar atau salah. Semua tergantung kebutuhan sistem yang mau dibuat. Oke, itu dia penjelasan lengkap tentang arsitektur von Neumann versus Harvard dan CISC versus RISC. Semoga dengan penjelasan ini kamu jadi lebih paham gimana cara kerja dasar prosesor dan sistem komputer modern. Kalau kamu suka penjelasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.